Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar nama lainnya adalah Perang Kalimantan Selatan karena wilayah perang ini meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di mana konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Beberapa alasan perlawanan rakyat Banjar diantaranya adalah 1. Belanda terlalu banyak ikut campur dalam urusan internal kesultanan. 2. Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta emas dan intan. 3. Rakyat hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi. 4. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini memiliki sumber daya alam batubara yang besar. 5. Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan dan pertambangan sehingga wilayah kerajaan menjadi semakin sempit. Sultan Tahmidillah I memiliki 3 orang anak yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai sultan, yaitu Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat. Kemudian muncullah Pangeran Nata yang merupakan saudari dari Sultan Tahmidillah I, di mana Pangeran Nata membunuh Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat atas bantuan Belanda. Hanya Pangeran Amir yang selamat. Kemudian Belanda mengangkat Pangeran Nata sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Tahmidillah II. Sultan Tahmidillah II harus menyerahkan daerah Kota Waringin, Bulungan, Pasir dan Kutai kepada Belanda. Kemudian Pangeran Amir memiliki seorang putra bernama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari kecil sudah membenci kehidupan istana yang penuh intrik politik dan pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Ajaran agama Islam sangat berpengaruh pada Pangeran Antasari, maka tak heran Pangeran Antasari memiliki akhlak yang baik seperti jujur, ikhlas, dan pemurah. Sifat ini beliau dapatkan dari ajaran Islam. Beliau sangat disukai oleh masyarakat Banjar karena kedekatannya dengan penduduk sekitar. Kemudian kondisi kesultanan sangat memprihatinkan, tidak stabil dan kacau. Sultan Tahmidillah II wafat dan diganti oleh Sultan Sulaiman yang hanya 2 tahun memerintah. Lalu Sultan Adam melanjutkan pemerintahan. Wilayah Kesultanan Banjar sekarang tinggal sedikit, yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1826 berisi Kesultanan Banjar tidak bisa membuka hubungan diplomasi dengan negara selain Belanda. Beberapa wilayah Kesultanan Banjar menjadi milik Belanda. Tokoh yang memangku jabatan Minangkabau dan harus disetujui oleh pemerintah Belanda pada perburuan yang menjadi tradisi dan penuh dengan menjangan pun harus diserahkan ke Belanda.